Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Katemi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Kita akan bahas rataan hitung atau mean itu dengan data tunggal dan data kelompok. Rataan hitung atau mean atau biasa kita lambangkan dengan X bar gitu ya. Ini lambangnya itu dengan X bar. Ya. Rataan hitung data tunggal. Bentuk yang pertama, jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn, maka rataan hitung data tersebut adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. Atau disingkat dengan sigma. Sigma itu jumlah X per banyaknya data. Agar lebih jelasnya kita bahas di contoh. Diketahui data nilai ulangan matematika sisi sebagai berikut. Ada 5 kali perulangan ya, ada nilai 8, 9, 9, 10, dan 7. Nilai rata-rata sisi tersebut, berarti kita akan jawab bersama, X bar sama dengan, nah nilai itu dijumlahkan semua dibagi banyaknya data. Berapa jumlahnya? Ya, ini berarti agak tebal aja ya. Hasilnya yaitu 40, semuanya 43 per 5. Hasilnya 8,6. Oh, berarti 5 kali ulangan sisi itu rata-ratanya 8,6. Gitu ya. Kalau contoh yang kedua, bentuk kedua ya. Jika data X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai frekuensi. Nah, F1, F2, F3 sampai Fn dengan sigma F sama dengan N. Itu jumlah fungsi frekuensinya itu ya. Maka rataan hitung data tersebut berarti X bar sama dengan, karena ini misalkan tuh gini, nilai 4 itu ada 5 orang. Nah, berarti F1 kali X1 kalau nggak ada tanda titik atau kali itu artinya kali ya. Ditambah F2 kali X2 ditambah sampai Xn kali Fn kali Xn gitu ya. Dibagi F1, F2 sampai Fn. Atau jumlah dari Fx dibagi jumlah dari F. Contohnya ya, diketahui data pada tabel berikut. Ini bacanya bahasa Inggris ya, tabel ya. Nilai, nah ini ada tabel nih, data tunggal tapi pakai tabel. Nilai 5 itu ada 1 anak, nilai 6 ada 2 anak, 7 ada 4 anak, 8 ada 5 anak, 9 ada 2 anak, 10 ada 1 anak. Pertanyaannya, nilai rata-rata pada tabel tersebut adalah, nah, kita selesaikan nih langsung ya. Berarti 5 dikali 1 ini ya, 5 kali 1 itu 5, 6 kali 2 itu 12, 7 dikali 4 itu 28, 8 dikali 5 itu 40, 9 dikali 2 18, 10 kali 1 itu 10. Nah, sigma F berarti 1 tambah 2, 3, ini 3 ya, 3 terus 7, 7 tambah 5, 12, tambah 2, 14, tambah 1, 5. Ini kita cek lagi ya, siapa tahu ada kekeliruan. 17 tambah 28, berarti 5, 4 gitu ya, tambah 40, 58 tambah 28, 3, 1. Gitu ya. Nah, dapatnya 113 dibagi 15 itu 7,53 atau dibulatkan ke belakang koma 1 angka. Ini 3 ya. 3 berarti kan di sini 0. Gitu ya. Tentang pembulatan saya ingatkan ya,
Untuk pembulatan 0 itu belakangnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 1 itu dari 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pembulatan ke 1. Hasilnya 7,5. Bentuk yang ketiga, jika F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, dan Fn bilangan mempunyai rataan Mn, maka rataan keseluruhan bilangan adalah, ini ya rumusnya ya. Contohnya seperti ini. 4 kelas A, B, C, dan D berturut-turut terdiri atas 15 siswa. Berarti yang B 20, C 22, dan D itu 18. Jika rata-rata kelas A itu 58, rata-rata kelas B itu 48, kelas C itu 60, dan rata-rata kelas D itu 64, maka rata-rata nilai, ini nilai ya, nilai gabungan dari ketiga ya, harusnya keempat. Ini keempat ya. Keempat kelas tersebut adalah, nah, caranya kita buat apa itu X bar, berarti oh ini yang ditanya rata-rata 15 dikali 58 ya, 15 58, 20 itu 48, 22 itu 60, 18 itu 64. Nah, sudah dikalikan, terus yang banyaknya data, ya jumlahnya frekuensi 15 tambah 20 tambah 22 tambah 18. Gitu ya. Nah, hasilnya kalian kalikan susun, setelah itu dijumlahkan ya. 4.302 per 75. Hasilnya itu ya. Oke, sekarang kita yang kelima, rataan hitung data kelompok. Nah, untuk kelompok itu X bar sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F, bukan 1 ya, FI gitu ya. Maksudnya angka berapa gitu ya. Nah, keterangan X bar itu rata-rata, ini berarti, ini I ya. Ini I, XI titik tengah interval kelas 1, FI frekuensi kelas 1, notasi sigma atau jumlah. Contoh, hitunglah rata-rata data pada tabel di bawah ini, gitu ya. Tabel di bawah ini. Ini ada tabel nih, panjang meja, ada frekuensi. Nah, panjangnya ada berapa kelas di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Panjangnya dari, ini ngitungnya ya, bukan 11 ya, tapi 10. 10, 11, 12, 13, 14. Berarti intervalnya atau panjang kelasnya ini ada 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, bukan sudah siapkan tabel. Tadi XI itu titik tengah. Tadi kan 5 ya. Berarti 10, 11, 12. Di sini berarti 12. Gitu ya. 12, kenapa? Karena yang dicari titik tengah intervalnya. Tambah lagi 5, karena kelasnya 5, 17, tambah lagi 5, itu 22, ditambah lagi 5, 27, tambah lagi 5, 32, tambah lagi 5, 37. Ini tengahnya. Nah, setelah itu, ini kan dikalikan. Ini sudah 5 kali 12 gitu ya, 60. 7 kali 17, 119.
Terus 8 kali 22 itu 176. Terus 12 kali 27 itu 324. 10 dikali 32 itu 320. 8 dikali 37 berarti 296. Jumlah frekuensinya ini 50 ya. Jumlah semuanya banyaknya data ini 1295. Nah, X bar sama dengan gitu kan? Hasilnya 1295 dibagi 50 sama dengan 25,9 gitu ya. Karena ini pakai sentimeter berarti rata-ratanya itu 25,9 cm gitu ya. Untuk rataan hitung data kelompok lebih mudah, namanya ada data kelompok, dibuat tabel. Langkah pertama. Langkah kedua, cari titik tengah interval kelas pertama dari panjang kelas. Panjang kelas yang tadi ya saya ulangi, ngitungnya jangan 11 tapi 10. Bu, ngitung dari 15 sampai 19 boleh enggak? Boleh, silahkan. Sama gitu ya. Terus XI-nya itu tengah-tengah. Tadi bukan sampaikan ini ya. Ini 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini 12 yang di tengah. Setelah itu baru ditambah 5, tambah 5 sampai selesai. Sudah selesai, tinggal 5 kali 12, 7 kali 17, dan seterusnya dijumlahkan dibagi banyaknya data. Gitu ya. Semoga pembahasan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mengerti atas penjelasan UKAT. Terima kasih, Tuhan memberkati.